Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadeo Diarca Winata, NIM 2020 6212 1104 dari kelas A2 akan mempresentasikan mengenai sirkulasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi pergerakan melalui ruang, yaitu jalur pergerakan kita dianggap sebagai komponen penyambung indrawi yang menghubungkan ruang-ruang sebuah bangunan maupun serangkaian ruang eksterior atau interior secara bersama karena kita bergerak dalam waktu dengan melalui sekuen dan ruang-ruang. Kemudian, lanjut saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen sirkulasi. Elemen-elemen sirkulasi yaitu terdiri dari 5, yaitu pencapaian, pintu masuk, konfigurasi jalurnya, hubungan-hubungan jalur ruang, dan bentuk ruang sirkulasi. Pencapaian yaitu pandangan kita dari jauh, pintu yaitu pandangan dari luar, konfigurasi jalurnya yaitu sengkuan ruang, serta hubungan jalur ruang yaitu ujung, titik, dan pengakhiran jalur, serta bentuk ruang sirkulasi yaitu koridor, aula, galeri, tangga, dan kamar-kamar. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan lebih terperinci mengenai pencapaian. Ketika kita tengah menempuh suatu pencapaian, kita disiapkan untuk melihat, mengalami, serta memanfaatkan ruang-ruang di dalam sebuah bangunan. Ini merupakan sistem sirkulasi tahap pertama. Pencapaian memiliki sifat yang bertolak belakang terhadap apa yang dihadapi pada jalur atau bisa diteruskan ke dalam sekuen ruang interior bangunan tersebut, sehingga menyamarkan perbedaan bagian luar dengan dalamnya, serta ia tegak lurus atau miring terhadap fasad utama suatu bangunan. Pencapaian dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama frontal, tidak langsung, dan spiral. Frontal yaitu pencapaian frontal ini secara langsung mengarah terhadap pintu masuk sebuah bangunan dengan melalui sebuah jalur lurus dan aksial. Kemudian tidak langsung. Sebuah pencapaian tidak secara langsung menekankan efek perspektif pada sebuah bangunan atau fasad dengan bangunan tersebut. Kemudian yang terakhir itu spiral. Sebuah jalur spiral ini memprioritaskan bentuk 3-dimensional dari sebuah bangunan serta melamakan sekuen pencapaian sedangkan kita bergerak di sepanjang kelilingnya. Yang lanjut saya akan menjelaskan mengenai pintu masuk. Di dalam memasuki sebuah bangunan, kita akan melibatkan aksi yang menembus suatu bidang secara vertikal yang membedakan satu ruang dengan ruang lainnya atau dapat dikatakan sebagai yang memisahkan makna di sini dan di sana. Di dalam kondisi normal, keberadaan pintu masuk akan terakomodir oleh bukaan sebuah dinding, namun bukaan-bukaan tersebut bisa berupa lubang sederhana di dalam sebuah dinding hingga sebuah gerbang yang jelas serta mendetail. Dan pintu-pintu dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori menurut bentuknya, seperti pintu rata, pintu dijorokkan, dan pintu dimundurkan. Pintu rata, pintu ini mempertahankan kemenerusannya permukaan dinding dan dapat disembunyikan dengan sengaja jika diinginkan. Dan pintu dijorokkan akan membentuk ruang peralihan dan memberikan kanopi atau atap perlindungan. Kemudian pintu dimundurkan yang dapat menyediakan perlindungan dan mendapatkan sebagian ruang eksterior ke dalam bangunan. Dan lanjut, ini merupakan contoh dari pintu masuk tersebut. Yang pertama ada toko Kado Morris yang menggunakan pintu rata, kemudian rumah di Wilwauke menggunakan pintu yang dijorokkan, kemudian yang terakhir itu Gedung Timur Galeri Seni Nasional menggunakan pintu yang dimundurkan. Kemudian konfigurasi jalurnya. Titik temu jalur selalu sebagai titik pengambilan keputusan oleh orang yang mendekatinya. Sebuah konfigurasi jalur dapat memperkuat sebuah organisasi spasial dengan menyejajarkan polanya serta memiliki sifat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pola organisasi ruang yang dihubungkan. Kemudian berikut merupakan pembagian dari konfigurasi jalur. Yang pertama, linear. Seluruh jalur merupakan linear yang memiliki bentuk kurva linear atau potong-potong bercabang serta membentuk sebuah putaran. Kemudian radial, yaitu konfigurasi radial ini memiliki jalur linear yang berakhir atau berhenti di sebuah titik pusat bersama.
Kemudian spiral merupakan jalur tunggal yang berakar dari titik pusat, bergerak melingkar, dan semakin lama akan menjauh. Kemudian grid, itu berasal dari dua buah jalur sejajar yang berpotong pada interval regular, serta membentuk area ruang persegi panjang. Kemudian jaringan, itu terdiri dari jalur-jalur yang menghubungkan titik terbentuk di dalam ruang. Kemudian yang terakhir yaitu komposit, pada faktanya sebuah bangunan umumnya menggunakan kombinasi pola-pola yang beruntun. Titik utama pada pola manapun akan menjadi pusat aktivitas, akses masuk ke dalam ruangan dan aula. Lanjut, saya akan berikut merupakan contoh dari pembagian konfigurasi jalur. Yang pertama ada Candi Prambanan, yang kedua penjara di Philadelphia, kemudian yang terakhir ada denah kota Prancis di Giorgio Martini. Dan lanjut, berikut merupakan hubungan jalur ruang. Kaitan antara jalur dengan ruang dapat dihubungkan dengan cara yang pertama melewati ruang, lewat menembusi ruang, dan menghilang di dalam ruang. Melewati dalam ruang dapat mempertahankan integritas setiap ruang, memfleksibelkan konfigurasi jalurnya, dan ruang-ruang yang menjadi sebuah perantara dapat digunakan sebagai penghubung jalur dengan ruang-ruangnya. Kemudian lewat menembusi ruang. Jalur mampu lewat melalui sebuah ruang secara aksial, miring, atau di sepanjang tepinya, dan jalur menciptakan pola-pola persyaratannya dan pergerakan di dalamnya serta menembusi ruang. Kemudian yang terakhir menghilang di dalam ruang. Lokasi sebuah ruang akan menghasilkan jalurnya, serta hubungan antara jalur ruang ini dapat digunakan untuk mencapai serta memasuki ruang-ruang penting baik secara fungsional maupun simbolis. Dan saya melanjutkan penjelasan mengenai bentuk ruang sirkulasi. Bentuk ruang sirkulasi dapat dikatakan bervariasi jika bentuknya berkaitan dengan bentuk dan ruang yang dihubungkannya, menerangi perubahan ketinggian dengan menggunakan tangga dan ram, serta kualitas skala, proporsi, pencahayaan, dan pemandangannya diartikulasikan. Sebuah ruang sirkulasi dapat tertutup, terbuka pada satu sisi, serta terbuka pada kedua sisi. Sirkulasi tertutup membentuk suatu galeri atau koridor privat yang berkaitan dengan ruang-ruang yang dihubungkan melalui akses masuk dalam sebuah bidang dinding. Kemudian sirkulasi terbuka pada satu sisi membentuk sebuah balkon dengan menyajikan kemenerusan spasial dan visual dengan ruang-ruang yang dihubungkan. Kemudian sirkulasi terbuka pada kedua sisi membentuk jalur setapak berkolom sebagai penambahan fisik ruang yang dilaluinya. Kemudian, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.